Ya pemirsa, masa kerja Kabinet 2014-2019 sudah berakhir, banyak pekerjaan yang sudah dilakukan. Kita akan simak kira-kira apa saja capaian kerja Kabinet kerja yang baru saja berakhir kemarin. Kita lihat ini capaian 5 tahun Jokowi JK dari bidang demokrasi. Nah ini urutannya mungkin dari tahun 2014-2018 dari angka 1 sampai 100. Di tahun 2014 dimulai dengan angka 73,04%, tetapi di rentang waktu 2014 mengenai demokrasi hingga 2018 yang paling rendah sebenarnya juga masih di angka kepala 7 yakni di tahun 2016 yakni di angka 70,09 dari 1 sampai 100. Bagaimana dengan partisipasi pemilu kalau kita bandingkan dengan dua pemilu yang sudah dilakukan di tahun 2014 dan 2019 misalnya, ini dalam persentase mencapai 70% di tahun 2014 dan naik cukup signifikan naikannya sampai 12% ini di tahun 2019 mencapai 82% mengenai partisipasi pemilu. Lantas bagaimana dengan perselisihan pemilu? Nah, karena ada banyak perselisihan yang terjadi di tahun 2019, kalau kita simak di angka 903 dibandingkan di tahun 2014 yang hanya tanda kutip 260 saja kalau dilihat dari angka perselisihan pemilu yang terjadi. Selanjutnya kita simak pemirsa. Nah, dari bidang hukum, range 1 sampai 100 di tahun 2014 di angka 34, ini dari 2014 sampai 2018 masih di kepala 3, range antara 34, 36, 37, 37 dan di 2018 dari 1 sampai 100 di angka 38 menurut Transparency International. Sedangkan tingkat penyelesaian kasus pidana, nah tahun 2015 dimulai dari persentase 58,13% dan di tahun 2017 naik beberapa persen mencapai 62,99%. Bagaimana dengan resiko penduduk terkena kejahatan? Ini dari sumber BPS dan Bappenas, Anda bisa simak sendiri. Tahun 2015 ini sekitar 140 dari 100.000 penduduk, sementara itu di tahun 2017 agak turun sedikit dari 129 dari 100.000 penduduk. Yang ketiga kita simak apalagi yang bisa kita simak dari pencapaian 5 tahun Jokowi. Dan kita simak dari bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi dari range 1% hingga 100% dari tahun 2014 ini. Kalau pertumbuhan ekonominya dimulai dari 5,01% dan tahun 2019 ini 5,06%. Ada jeblok sedikit, tanda kutip 2015 ini 4,87% dan inflasi kalau kita simak flashback lagi ke tahun 2014, inflasi di tahun tersebut 8,36%. Sementara itu per Juli beberapa bulan lalu 2019 ini inflasi di angka 2,36%. Nah, capaian apa lagi yang bisa kita simak di 5 tahun Jokowi JK kalau bidang kesejahteraan. Nah, persentase penduduk miskin saat awal pemerintahan Jokowi dan kabinet kerja jilid pertama ini 2014 10,96% dan Maret 2019 diakhiri di angka 9,41%, terjadi penurunan sekitar 50%, agak kurang sedikit. Sekitar 0,5% maksudnya. Dan tingkat pengangguran seperti apa dari tahun 2014 hingga 2019 ini cukup bisa ditekan walaupun kira-kira hampir 0,1%, berarti ini 5,94% di tahun 2014 dan tahun 2019 ini 5,01%. Terakhir kita simak apa saja capaian. Kalau misalnya kita lihat secara fisik ini juga bisa terlihat di jalan perbatasan yang telah dibangun secara infrastrukturnya oleh Kemen PUPR. Ini sumbernya di 3.194 km yang dibangun. Rel kereta api juga telah dibangun 811,89 km. Ada 15 bandara baru, pelabuhan juga dibangun baru 135 pelabuhan dan bendungan ini juga dibangun 65. Nah, kita akan simak pemirsa, ini juga merupakan informasi terkini yang patut kami kemukakan ke hadapan Anda mengenai manuver politik. Nah, jelang pelantikan Presiden Wapres serta pengumuman kabinet, ini menjadi perhatian mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin, yakni Erick Thohir, yang secara terbuka menginginkan agar menteri yang dipilih merupakan orang yang berkeringat di dalam pemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf.
Pernyataan ini pemirsa disampaikan Erick Thohir usai bertemu Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis lalu. Selain orang yang berkeringat, Erick juga berharap sosok yang dipilih Jokowi adalah orang-orang memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan sejumlah persoalan, khususnya masalah ekonomi. Mengenai pertemuan dengan Pramono, Erick mengatakan tidak membicarakan soal posisi menteri dan ia mengaku Pramono hanya menyampaikan soal pembatalan rencana parade budaya menyambut Jokowi dan Ma'ruf Amin usai dilantik besok.